Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andraso Napoleon Berbagi Cerita. Saya hari ini sebagai politisi Partai Gelora, karena saya menjadi ketua Partai Gelora DPC Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung. Dan saya juga menjadi Ketua Dewan Penasehat Anies Lampung. Memang belum disahkan oleh Ketua Tim Sukses Anies Bapak Laode yang di pusat temannya Pak Muhammad Ridwan waktu itu masih bertugas di Kotaku Pringsewu. Jadi saya sudah mendengar penjelasan dari Sudirman Said ketika podcast dengan Akbar Fauzi beberapa waktu lalu tentang awal perjuangan dari tim perubahan yang diketuai oleh Pak Sudirman Said, Masyarakat Transparansi Indonesia. Dan mereka masuk kabinet Jokowi pertama, dan ketika berbenturan dengan kekuatan ekonomi, mereka harus keluar dari kabinet Jokowi dan akhirnya muncul sebagai tim Gubernur DKI Jakarta yang saat ini muncul kembali sebagai tim Anies Baswedan menuju RI 1. Nah, di dalam bingar-bingarnya Anies Baswedan sebagai calon presiden muncullah surat hutang. Surat hutang yang gak umum gitu loh. Jadi orang kalau punya hutang ya ada proses pembayarannya, atau secara resmi apa gitu formalnya, apa dijamin asuransi gitu. Jadi kita kalau ngutang itu misalnya meninggal, hutang belum lunas, ditutup oleh asuransi gitu. Jadi ada hutang itu ada penutupnya gitu loh. Nah, ini memang pernyataan hutang 50 miliar tim sukses Anies untuk Gubernur DKI. Kalau dia kalah wajib mengembalikan, ini konteksnya memang tanda tanya. Kalau dia menang dianggap lunas. Memang secara bahasa benar, tapi secara syariat, ada di Quran tuh ada syariat namanya, ada petunjuk untuk seluruh manusia loh, bukan untuk manusia 1-2. Ini berlaku secara hukum pencipta langit dan bumi, itu ada tercantum di Al-Quran. Nah, harus ada pernyataan menyedekahkan. Jadi orang yang memberi hutang harus menyatakan bahwa ini sebagai sedekah. Jadi kata-katanya jelas gitu, ijab kabulnya jelas, jadi tidak misterius. Jadi saya juga memperhatikan apa dasar dari Pak Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah untuk mempermasalahkan hutang itu. Karena memang
ijabnya harus jelas. Jadi orang yang memberi hutang harus menyatakan bahwa hutang itu sebagai sedekah kepada tim Anies. Jadi bukan bahasa dianggap lunas, harus ada ijab kabul gitu. Saya bukan mendukung pernyataan Pak Fahri Hamzah, dan saya kaget melihat Pak Fahri Hamzah dipojokkan oleh seluruh tim Anies yang sepertinya mulai fanatik gitu. Ini kita tidak boleh fanatik ya. Kita lihat dulu pembicaraan Pak Fahri Hamzah. Terus ada pernyataan dia disuruh orang besar, bukan orang besar lagi untuk menyatakan, tetapi pencipta langit dan bumi ada aturannya di Al-Quran, terjemahan untuk orang Indonesia. Jadi kita bicara pakai hukum-hukum yang jelas. Hukum pencipta langit dan bumi ada di Al-Quran, tuh hukum yang jelas, bukan hukum manusia itu. Saya harap kita sebagai orang beriman atau kita orang-orang yang mengakui ada pencipta langit dan bumi harus berhukum kepada hukum universal, bukan hukum fanatisme. Jadi saya bukan mendukung Pak Anies Baswedan untuk menjelek-jelekan, atau Pak Fahri Hamzah menjelek-jelekan Anies Baswedan, dan juga tim Pak Anies Baswedan terus menjelek-jelekan Fahri Hamzah. Kita ini satu tim loh, ingin melakukan perubahan di negara Republik Indonesia ini. Jangan kita fanatik. Kalau kita salah kita akui salah, kita perbaiki gitu loh. Jangan ngerasa benar ada di kita. Kita nggak punya kebenaran. Yang punya kebenaran pencipta langit dan bumi. Kita hanya berusaha benar. Tidak ada arogansi, rasa sombong di sini. Jangan sampai para pendukung Anies Baswedan terjebak dengan seolah-olah banyaknya pendukung Anies Baswedan. Hati-hati, kalau udah besar itu musuh pun ada di dalam, para pengkhianat segala macam. Ini saya sangat khawatir dengan Pak Anies Baswedan, karena ini sekarang semua orang mendukung dia. Ada apa gitu, sangat berbahaya. Saya lebih senang dia banyak menghadapi tantangan sehingga dia bisa menjaga kemurniannya, ketimbang dia sepertinya banyak pendukung tapi kita nggak tahu pendukungnya ini mana yang hitam mana yang putih. Jelas kita ada hitam putih ya. Di dalam Islam ketika Nabi Muhammad meninggal juga udah berbondong-bondong umat Islam masuk. Orang Nasrani, orang Yahudi masuk Islam. Disitulah justru terjadi pembunuhan pemimpin-pemimpin sesudah Nabi Muhammad SAW sesama kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan kita bisa membangun negara ini dengan baik ke depan. Kita minta kekuatan yang menolong dari pencipta langit dan bumi. Itu harapan dan doa saya, dan mungkin doa seluruh masyarakat Indonesia, agar kita tidak lagi mengalami pertumpahan darah, perebutan kekuasaan antara angkatan bersenjata yang tercatat di muka bumi ini peristiwa tahun 65. Jadi kita tidak bisa menjadi negara yang bicara hak asasi manusia, karena kita termasuk negara pelanggaran hak asasi manusia terbesar di dunia. Saya rasa itu, mudah-mudahan kita bisa kembali ke muka lima Undang-Undang Dasar 45, menjaga perdamaian dunia, mencerdaskan bangsa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.